Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hanisa Kuswaya, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi terkait maqasid syariah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah politik dan hubungan internasional. Materi ini sebenarnya telah disampaikan oleh Bapak Surwandono selaku dosen pengajar di mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Baik, langsung kepada pembahasan. Secara definisi, maqasid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul dalam merumuskan hukum Islam, yang mana hukum Islam ini dapat kita temukan di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah untuk mengatur urusan kemaslahatan umat manusia. Maqasid syariah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan dahuriyat atau kebutuhan yang bersifat primer atau pokok. Kebutuhan ini harus dicapai oleh manusia dan apabila tidak tercapai, maka akan menimbulkan kemaslahatan duniawi berupa kerusakan, bahaya, dan kesulitan. Yang kedua adalah kebutuhan hajiyah. Kebutuhan hajiyah adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap, yang mana kebutuhan ini dicapai untuk mendukung terwujudnya kebutuhan dahuriyat. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan penunjang, yang artinya kebutuhan ini tidak bersifat wajib atau tidak diprioritaskan. Apabila tidak terwujud, maka tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan dahuriyatnya. Dan dalam maqasid syariah sendiri, kebutuhan dahuriyat dapat kita lihat dalam 5 aspek. Yang pertama adalah hifdzun nafs, yaitu melindungi jiwa, hifdzu zin, yaitu melindungi agama, hifdzu akal, yaitu melindungi akal, hifdzu mal, yaitu melindungi harta, dan hifdzu nasab. Lalu, bagaimana penerapan maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ranah politik dan hubungan internasional? Di kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 contoh. Yang pertama yaitu peristiwa G30 SPKI, dan yang kedua adalah statement yang dikeluarkan oleh Presiden Prancis. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang sangat mencekam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 tersebut telah merenggut 7 nyawa perwira tinggi militer di Indonesia. Hal ini kemudian mengingatkan kita pada kebutuhan dahuriyat yang seharusnya dapat diwujudkan oleh seorang manusia. Kemudian, pemerintah Indonesia sebagai aktor penting dalam sebuah negara melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan masalah ini. Yang pertama dengan cara pembentukan kabinet pembangunan yang ditujukan untuk menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung. Yang kedua tentu saja dengan membubarkan PKI dan ormasnya. Hal ini untuk memberikan rasa aman, tenang, dan nyaman kepada masyarakat Indonesia. PKI berhasil dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Kemudian, pemerintah Indonesia juga menangkap 15 menteri yang dinyatakan sebagai informan pada peristiwa G30 SPKI ini. Kemudian, untuk ranah pendidikan, pemerintah menerapkan pendidikan P4, yaitu pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Karena di dalam Pancasila telah mencerminkan 5 prinsip dari kebutuhan dahuriyat, yaitu hifdzun nafs, hifdzu akal, hifdzu din, hifdzu mal,
dan hifdzun nasab. Kemudian contoh yang kedua adalah statement yang dilontarkan oleh Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron, yang mana dia mengatakan bahwa Muslim saat ini sedang dilanda krisis, dan ia juga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad melalui karikatur. Tentu hal ini menuai berbagai kritik dan respon dari berbagai kalangan, terutama negara-negara Muslim, di antaranya seperti Aljazair, Mesir, Iran, Palestina, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Indonesia. Mereka serentak melakukan pemboikotan terhadap produk-produk asal Prancis tersebut. Kemudian selain itu, pemimpin negara juga merespon hal ini. Yang pertama datang dari Presiden Turki yang mengatakan, apa masalah Macron dengan Muslim? Dia nampaknya membutuhkan perawatan kesehatan mental. Kemudian yang kedua yaitu datang dari Menteri Luar Negeri Iran yang mengatakan bahwa Muslim adalah korban utama dari pemujaan kebencian yang diberdayakan oleh rezim kolonial dan kemudian diekspor oleh klien mereka sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.